Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noli Cahyani dari kelas 3B dengan nomor induk mahasiswa 2186206120. Di sini saya membuat tugas video pembelajaran untuk memenuhi ujian tengah semester Pendidikan Sosial Budaya dan Teknologi dengan dosen pengampu Bapak Rusdial Marta. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi tentang manusia sebagai makhluk individu dan manusia sebagai makhluk sosial. Yang pertama itu pengertian manusia. Manusia sendiri adalah makhluk ciptaan Tuhan yang diberikan akal, pikiran, jasmani, dan rohani. Dikatakan manusia adalah jika ia bisa berpikir dengan menggunakan akal pikiran yang telah diberikan oleh Tuhannya. Nah, perbedaan manusia dengan hewan atau binatang lainnya adalah terletak pada akal pikirannya. Nah, selanjutnya pengertian individu. Nah, individu adalah unsur atau zat yang terdiri hanya satu dan tidak bisa lagi dibagi, yang berisikan unsur fisik, jasmani, dan rohani. Jika tadi pengertian manusia secara istilah, sekarang pengertian manusia menurut para ahli. Yang pertama menurut Az-Zaki, manusia adalah suatu makhluk Allah yang paling sempurna, baik dari aspek jasmani ataupun rohaniyahnya. Nah, yang kedua menurut Iwayan Watra, manusia adalah makhluk yang dinamis dengan trias dinamikanya, yaitu cipta, rasa, dan karya. Nah, yang ketiga adalah menurut Sokrates, manusia adalah makhluk hidup berkaki dua yang tidak berbulu dengan kuku datar dan lebar. Nah, jadi dapat diambil kesimpulan adalah manusia itu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang diberikan akal, pikiran berupa fisik, jasmani, dan rohanianya. Nah, faktor yang mempengaruhi manusia sebagai makhluk individu itu ada 3. Yang pertama adalah pandangan nativistik, yaitu pandangan pertumbuhan yang ditentukan oleh faktor-faktor lain yang dibawa individu sejak lahir. Nah, yang kedua itu pandangan empiristik, yaitu pertumbuhan yang ini sedikit berlawan dengan nativistik, yakni faktor pertumbuhan seorang individu dilatar belakangi oleh lingkungannya. Nah, yang ketiga pandangan konvergensi adalah faktor yang dikatakan sebagai kolaborasi kedua pandangan antara nativistik dan empiristik. Nah, peran manusia sebagai makhluk individu ini adalah untuk mempertahankan harkat martabat dirinya sendiri. Ia berupaya untuk menjaga kehormatan dirinya dengan segala macam upaya agar tetap individu ini dihargai oleh individu lainnya. Nah, yang selanjutnya adalah manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial adalah manusia yang tidak bisa lepas dari manusia lainnya, saling memiliki keterkaitan dan saling memiliki hubungan timbal balik antara manusia satu dengan manusia lainnya. Tanpa manusia lainnya, manusia ini tidak akan dapat hidup, tidak akan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, karena manusia sifatnya adalah zon politikon dan saling berhubungan atau saling ketergantungan terhadap manusia lainnya. Manusia sejak lahir sampai dengan kematiannya tidak pernah hidup sendiri, tetapi selalu berada dalam lingkungan sosialnya, karena saling membutuhkan, baik itu kebutuhan materi maupun non-materi, di dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, masyarakat merupakan bagian dari integrasi yang menghubungkan individu dengan individu lainnya. Masyarakat yang satu dengan lainnya tentu berbeda, baik tingkat desa maupun tingkat kota. Hal ini dapat dilihat pada kegiatan-kegiatan yang diadakan di masyarakat. Dalam masyarakat desa, misalnya ada kegiatan sembatan rumah, gotong royong dalam upacara kematian, menanam padi bersama di ladang, sedangkan masyarakat kota sering mengadakan kegiatan yang bersifat kesuksesan hidup atau entrepreneurship. Nah, setiap kegiatan ini memiliki nilai positif dalam pelaksanaannya, baik nilai moral, sosial, politik, estetika, pendidikan, persatuan, maupun demokrasi. Dengan adanya kegiatan tersebut, agar masyarakat lebih terintegrasi dalam suatu kelompok sosial. Kelompok sosial. Secara sosiologis, kelompok diartikan sebagai suatu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai hubungan dan berinteraksi, sehingga dapat mengakibatkan tumbuhnya perasaan bersama.
Dalam kelompok sosial, ada kelompok yang berstruktur dan tidak berstruktur atau kolektivitas. Kelompok yang berstruktur yaitu kelompok yang mempunyai rencana kerja dan kepengurusan, sedangkan kelompok yang tidak berstruktur yaitu kelompok yang sekedar berkumpul tanpa memiliki kepengurusan. Ada beberapa ciri-ciri yang harus diperhatikan oleh manusia sebagai makhluk sosial. Yang pertama adalah manusia patuh dan taat terhadap aturan yang berlaku di sekitar tempat tinggalnya atau di lingkungannya. Nah, yang kedua adalah perilaku dan tindakan. Manusia mengharapkan suatu penilaian ataupun suatu apresiasi dari orang lain. Nah, yang ketiga adalah manusia mempunyai kebutuhan untuk berinteraksi dengan orang lain, baik secara individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Nah, yang keempat adalah potensi manusia akan semakin berkembang dan bermanfaat jika ia hidup di tengah-tengah manusia lainnya. Nah, manusia dapat dikatakan sebagai makhluk sosial apabila manusia ini melakukan interaksi atau hubungan sosial dengan manusia lainnya. Nah, manusia ini memiliki faktor personal yang terkandung di dalam dirinya. Yang pertama itu tekanan emosional, yang kedua itu harga diri yang rendah, yang ketiga isolasi sosial. Nah, dari faktor personal yang mendorong manusia sebagai makhluk sosial tadi, lahirlah 3 bentuk sosialisasi di dalam kehidupannya. Nah, yang pertama itu kerjasama atau cooperation, yaitu kesadaran dari dalam diri manusia satu untuk saling berbaur dengan lingkungan sekitar dan saling tolong menolong dan saling menghargai. Nah, yang kedua adalah akulturasi, yaitu merupakan interaksi sosial yang terjadi di dalam kehidupan yang berkaitan dengan kultur atau budaya setempat. Nah, yang ketiga yaitu asimilasi, yaitu merupakan interaksi yang terjadi yang bertujuan untuk mempersatukan perbedaan antara individu ataupun kelompok. Faktor yang mempengaruhi dan ciri manusia sebagai makhluk sosial itu ada 3. Yang pertama itu empati dan simpati, ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain dan mempunyai naluriah yang sangat tinggi. Yang kedua itu saling membutuhkan, itu saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya. Contohnya saja kita mau makan tetapi kita membutuhkan untuk beras. Ada orang yang mempunyai keahlian untuk menanam beras dan kita membeli kepada dia. Nah, yang ketiga itu kelemahan dan kelebihannya. Setiap kelemahan dan kelebihan yang dimiliki manusia harus dilengkapi dan disempurnakan dengan kelebihan dan kekurangannya. Makanya itulah manusia satu dengan manusia lainnya tidak bisa terlepas satu sama lainnya karena mereka saling membutuhkan yang mempunyai kekurangan dan juga kelebihannya masing-masing. Hak dan kewajiban manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Hak adalah bentuk kebenaran, kepemilikan, kewenangan, kekuasaan, derajat, dan wewenang menurut hukum. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan dan sebuah keharusan. Dan kita sebagai makhluk individu dan makhluk sosial tentunya memiliki hak dan kewajiban. Contohnya saja, kita telah menjadi mahasiswa di salah satu universitas, wajib datang tepat waktu dan melaksanakan tugas sesuai dengan yang telah diperintahkan oleh dosen dan memiliki hak untuk melakukan tanya jawab. Jadi kesimpulan pada materi manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial adalah manusia adalah makhluk hidup dan individu adalah suatu jiwa yang tidak bisa lagi dibagi, yang terdiri dari unsur jasmani, rohani, fisik. Dan makhluk sosial adalah manusia tidak lepas dari pertolongan dengan manusia lainnya. Berbaur sosial atau interaksi sosial antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok, yang mereka mempunyai hubungan timbal balik di lingkungannya. Nah, sehingga lahirlah yang disebut dengan proses sosialisasi, yang dimana proses belajar dengan lingkungan dan norma sekitar tempat tinggal manusia tersebut. Itulah video pembelajaran animasi dari saya. Semoga memberikan dampak yang positif terhadap siapa yang menonton. Dan juga berharap semoga nilai ujian tengah semester saya mendapatkan nilai yang terbaik dari Bapak dosen. Terima kasih, jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.